barunya apa, yaitu DNA. DNA-nya harus tidak identik, baru dia dapat melakukan BK. Kalaupun akhirnya angka itu diambil, kalau dia yakin akan bisa menang. Kalau sudah menang, sekarang saya sudah bicara dengan lawyer juga bahwa sampai di titik ini semua sudah berakhir, sudah cukup untuk Reski drama-dramanya. Reski sudah harus patuh dan menjalankan putusan dari Mahkamah Agung ini. Jadi ini sudah final, sudah sudah inkrah, insyaallah. Jadi mungkin kalau nanti diminta untuk DNA, Untuk DNA sebetulnya dengan ada keputusan Mahkamah Agung ini kan kami belum melihat amar putusannya. Apakah pengadilan itu mewajibkan gitu kan, atau mewajibkan pada pihak Reski untuk tes DNA. Tapi dengan putusan ini kan sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi DNA. Mbak, artinya perjalanan cukup panjang 2 tahun menanti. Lebih panjang lah, Sangat panjang sekali. Kiki sendiri seperti apa sih? Sudah tahu belum sih kabar ini? Kalau Keke secara detail kasus kan belum mumpuni ya, belum sesuai umurnya. Jadi secara detail tidak aku beritahu, tapi perjuangan ini kurang lebih Keke paham, tapi tidak detail. Dan yang Keke tahu bahwa ayahnya selama 2 tahun ini kan menolak dengan jelas ya, menolak bahkan tidak mengakui. Setelah keputusan ini artinya kan semua sudah jelas tentang akankah ada keputusan lain anak pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua juga. Betul. Balik lagi kalau misalnya masalah detail, masalah nafkah atau apa, secara saya pribadi selayaknya orang tua menafkahi anaknya aja gitu. Tapi kalau melihat dari putusan pengadilan, kita harus melihat ke amar putusannya dulu. Kalau bicara apakah nanti akan ada tindak maksudnya kalau Reski tidak menjalankan putusan ini, apa yang akan terjadi gitu ya? Ya bisa pidana, karena maksudnya kami bisa membuka kembali proses waktu di Polres Selatan ya, penantaran anak itu. Tapi kita akan diskusikan dulu sebelumnya. Kalau pidana itu kenapa salah apa? Penelantaran anak. Jadi pada saat kita mengajukan pidana penelantaran anak ke Polres Selatan, itu kan di SP3 karena kemenangan Reski di PN Negeri ya, Pengadilan Negeri. Nah, SP3 itu dengan bukti baru kita itu bisa dibuka kembali. Tapi itu saya harus diskusi dengan pihak kuasa hukum dulu buat melakukan. Jadi itu menjadi keputusan akhir jika dia tidak mengakui. Bisa jadi ya. Tapi tidak ada jalan lain gitu. Reski harus menjalankan putusan Mahkamah Agung ini. Jadi stop untuk drama Reski gitu kan ya. Stop membohongi hati nurani gitu. Belajar jujur. Mengakui anak sendiri itu tidak menjatuhkan derajat dan harga diri kamu. Malah menaikkan derajat kamu depan mata Allah gitu kan. Jangan membohongi hati kecilnya lagi lah. Sudah cukup. Sini sudah cukup. Akhiri drama ini bisa diterima dengan kedua belah pihak. Jadikan baik juga untuk kepentingan anak, untuk kepentingan Keke. Ini kan nanti kan akan ada pertemuan dengan ayahnya sendiri, bagaimana? Kalau untuk pertemuan dengan Reski, saya lihat dari pihak Reski ya, gitu loh. Kan selama ini dari pihak kami sudah memberikan keleluasaan waktu, kesempatan selama 2 tahun untuk bicara baik-baik secara kekeluargaan, tapi tidak dapat respon. Di akhir ini ya saya tunggu tanggapannya Reski. Apakah dia akan berlaku sebagai seorang ayah dengan putusan ini atau bagaimana? Tapi ini masuk ke dalam ranah pengadilan kan untuk pertemuan ini. Nah, untuk detail itu kita harus lihat balik ke amar putusan. Amar putusan. Iya. Tapi harapan saya sekali lagi dengan putusan ini Reski bisa bertindak sebagai seorang ayah kepada anaknya sebagaimana layak. Itu aja sih. Selama menunggu keputusan dari MA sendiri, apakah dari pihak Reski pernah menghubungi? Tidak pernah. Dari pihak Reski tidak pernah menghubungi saya. Lawyer pun tidak pernah ada. Cuman dulu aja pernah ya, yang udah rame lah di media. Tapi dari pihak Mbak sendiri sudah mencoba menghubungi? Enggak. Karena kan kita sudah di ranah hukum, baiknya dijembatani oleh lawyer. Nah, cukup ya. Makasih. Makasih ya.